podcast kelas kita. Bareng gue Fanny yang bakal nemenin kalian ngobrol selama beberapa menit ke depan. Nah, langsung aja nih, kalau kalian perhatiin, parkiran motor di kampus kita tuh akhir-akhir ini suasananya agak beda ya. Banyak yang mukanya kusut, pas baru buka helm. Dan pas banget nih, hari ini gue bakal datengin dua teman kita yang tiap harinya pulang pergi ke kampus naik motor. Ada Lila dan ada Dava. Halo Lila, halo Dava. Gimana nih? Alhamdulillah lumayan lancar perjalanan gue dari rumah sampai kampus. Cuma jadi kepikiran nih dari pertanyaan lu tadi. Apalagi kan kemarin ada berita kalau BBM itu naik kan. Jadi berpengaruh banget buat kita mahasiswa, apalagi gue dari Jakbar sampai ke Jakarta Timur. Itu cukup menguras bensin juga sih. Cuma karena ada podcast sama kalian, pastinya gue semangat banget buat datang ke sini. Oke, kalau dari Dava sendiri gimana nih? Waduh, perjalanan sih tadi aman, Van. Tapi betis gue nih yang kagak aman. Kayak gue kudu ke Haji Naim dah ini. Lu bayangin aja tadi, masa gue ngantri di SPBU setengah jam sendiri? Nah, ini dia nih, makanya obrolan kita hari ini bakalan seru banget pastinya. Kita bakal bahas topik yang dekat banget sama kehidupan kita sebagai mahasiswa yang tiap harinya pulang pergi ke kampus, yaitu judulnya BBM naik, ekonomi bergerak, dampak terhadap daya beli dan pertumbuhan. Nah, Dav, tadi kan lu bilang ya, katanya ngantri sampai setengah jam gitu ya. Emang bensin lu apa sih, Dav? Pertamax kah? Boro Pertamax, Van. Lu tahu sendiri kan, per Juni 2026 ini harga Pertamax tuh naik jadi Rp16.250 per liternya. Buat ukuran mahasiswa kayak gue sih justru ya berat banget sih, jujur. Izin nih, berat banget. Tapi ya bisa-bisa nih gue akhir bulan nanti gue cuma makan promak nih kalau harga BBM kayak gini terus. Wah, gila sih, Dav. Emang ya, Rp16.250 per liter tuh emang kerasa banget ya buat kita. Pastinya di kantong mahasiswa yang kayak kita tuh. Nah, kalau lu Lil kan kemarin pas pembelajaran teori ekonomi makro itu kan sempat perhatiin kasus ini nih. Sebenarnya kenapa sih harga Pertamax dan kawan-kawannya itu bisa naik kompak banget di bulan Juni ini? Padahal kan di sebelum-sebelumnya kan harganya masih murah ya. Nah, kalau menurut gue nih Van, Dav, karena kemarin gue sempat baca-baca berita mengenai ini gitu kan. Kenaikan BBM non subsidi tuh dikarenakan atau berhubungan dengan kondisi global dan domestik kita saat ini gitu. Yang pertama, harga minyak dunia saat ini tuh kan menjulang tinggi gitu karena adanya konflik perang di luar negeri, dan juga pastinya pasokan minyak dunia tuh dibatasi. Jadi nggak semua negara-negara lain itu tuh mengimpor minyak tuh berlebihan gitu. Dan juga yang kemarin sempat viral banget nih beritanya, karena kan merugikan pastinya buat masyarakat Indonesia, karena nilai tukar rupiah ke dolar Amerika tuh melemah hingga menyentuh kemarin Rp18.049. Karena Indonesia statusnya sering mengimpor minyak dari luar negeri dibandingkan memproduksi minyak sendiri, pastinya Indonesia tuh mengeluarkan duit ke luar negeri tuh lebih banyak kan, dan jadinya BBM di Indonesia tuh terbilang mahal sekarang. Dan juga pastinya perusahaan menyesuaikan nih harga pasar si Pertamax ini gitu. Nggak mungkin perusahaan tetap menetapkan harga di situ-situ aja. Pastinya perusahaan mau mendapatkan keuntungan, nggak mungkin maunya tekor gitu kan. Dan juga pemerintah mengadakan kebijakan ini agar APBN negara tuh bisa stabil gitu. Jadi bisa dilihat kalau misalkan orang-orang yang mampu tetap membeli non subsidi tersebut, tidak membeli bensin subsidi. Jadi orang-orang yang masih kurang mampu bisa mendapatkan bensin subsidinya gitu. Oh, jadi gitu alasannya. Masuk akal sih, biar keuangan negara kita juga nggak jebol ya kan. Tapi kemarin gue sempat baca berita terbaru kalau harga BBM di Indonesia itu tuh sebenarnya masih terhitung relatif murah ya dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara gitu. Nah, tanggapan lo gimana, Dav? Aduh Van, kalau misalkan dibandingin sama negara lain yang pendapatannya jauh lebih tinggi, itu jelas beda banget.
negara kita kan pendapatannya cenderung emang lebih rendah. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang emang uang jajannya tuh pas-pasan kan. Dan berlangsungnya tuh terasa banget di kita, uang yang biasanya kita pakai buat ngerjain tugas-tugas kuliah kayak ngeprint ataupun beli buku ataupun hanya sekedar kayak ya kita nongkrong-nongkrong ngopi di Kopken, di FM ataupun dimanapun itu. Maksud efek sekunder itu gimana sih tuh? Itu loh Van, lu bisa lihat sendiri di kantin kampus kita kayak gimana. Harga makanan maupun harga minuman kan udah naik kisaran dari Gope sampai 1.000 rupiah kan. Nah itu yang dimaksud efek sekundera. Wah, benar, parah sih. Berarti judul podcast kita kali ini bener ya, ekonomi bergerak tapi bergeraknya ke atas, alias bikin pusing nih. Sektor UMKM kayak kantin kampus kita emang serba salah juga. Mereka mau naikin harganya takut nggak ada mahasiswa yang beli gitu. Mereka juga nggak pengen naikin mereka sendiri gitu yang rugi modalnya. Nah, kalau udah posisi kayak gini nih, menurut kalian sebagai mahasiswa ekonomi, kira-kira jalan tengah atau solusinya apa sih yang bisa dilakuin biar roda ekonomi tetap berjalan, tapi masyarakat dan mahasiswa kayak kita ini nggak makin tertekan? Menurut gua dari pengawasan si Pertamina sendiri tuh harus lebih ketat, sistem digital perusahaannya ini harus lebih dipakai lagi gitu, lebih aware lagi, bisa melihat kalau misalkan transportasi umum dan transportasi yang kendaraan bermotor tuh lebih dialihkan ke subsidi dibandingkan ke non subsidi. Nah kalau misalkan orang-orang yang membawa kendaraan mewah itu bisa dialihkan ke yang non subsidi. Jika hal tersebut terus dilakukan, maka kita tuh nggak ada yang namanya tuh ngantri-ngantri panjang lagi di Pertamina. Betul. Bener banget sih, gue setuju banget. Pengawasan itu juga penting banget ya kan. Kalau dari lu sendiri gimana ya, Dah? Kalau menurut gue buat solusi jangka panjangnya ya, gue berharap banget tuh supaya harga Pertamax tuh turun lagi ke harga normalnya, supaya tuh kita yang biasanya emang antri bensin di Pertalite tuh nggak terlalu antri banget juga ya. Dan juga gue berharap juga supaya transportasi umum tuh dimurahkan harganya, biar kita tuh mudah gitu mengaksesnya. Misalkan kita dari rumah ke kampus ataupun ke daerah yang emang menurut kita tuh susah diaksesnya buat motor, lebih diakses ke transportasi umumnya kan. Jadi kita tuh nggak terlalu ketergantungan sama bahan bakar fosil di dunia. Jadi dompet kita aman, ekonomi juga berjalan dengan stabil. Wah, mantap banget ya obrolan kita hari ini. Serius tapi masih tetap nyantai banget ya. Sampai-sampai nggak kerasa banget nih kita udah di penghujung podcast. Jadi kesimpulannya itu kenaikan harga BBM non subsidi itu emang keputusan pahit demi kesehatan anggaran negara, tapi pemerintah juga harus gerak cepat jagain daya beli masyarakat dan nasib UMKM di lapangan biar pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2026 ini tuh tetap gerak ke arah yang positif. Makasih banyak Dava, makasih banyak Lila udah mau meluangkan waktunya buat curhat sekaligus berbagi insight yang pastinya berdaging banget hari ini. Buat teman-teman pendengar, jangan lupa share podcast kita kali ini. Gue Fani pamit undur diri, tetap kritis, rasional, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye bye guys.